Sebentar lagi tentunya kita di penghujung akhir tahun 2024, memasuki bulan Desember. Nah, teman-teman sahabat sosial, tentunya kita akan menyampaikan informasi penting di tahun 2025. Mulai awal tahun, teman-teman dicatat ya, ada rekapan yang perlu kita sampaikan terkait bagi kategori yang akan mendapatkan bantuan sosial mulai tahun 2025. Tentunya di era pemerintahan Prabowo Subianto ada program-program terbaru yang sudah ditetapkan. Kemudian ada bantuan yang dilanjutkan lagi di tahun 2025. Jadi teman-teman sahabat sosial, kita akan menyampaikan informasi detailnya. Semoga teman-teman mendapatkan pencerahan. Dan jangan lupa dibagikan informasi ini dengan tujuan agar informasi atau video yang kita sampaikan ini dapat tersebar luas dan menjangkau ke seluruh yang ingin mengetahui terkait perkembangan program bantuan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dunsana Emril. Terima kasih teman-teman semuanya yang selalu standby di channel ini. Di video kali ini kita akan coba menyampaikan informasi perkembangan program bantuan sosial dari pemerintah. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2025. Kita meninggalkan tahun 2024. Namun yang harus digarisbawahi ketika kami menyampaikan, mempublish video ini, masih ada beberapa bantuan sosial yang menunggu proses pencairan. Karena masih ada satu tahap pencairan lagi. Dan ini akan segera dituntaskan di tahun 2024 ini. Nah teman-teman, silakan komen di bawah. Bantuan apa saja yang belum tersalurkan sampai saat ini, atau memang sudah tercairkan bantuannya dan menunggu informasi di tahun 2025. Kita akan menyampaikan informasi beberapa poin penting untuk teman-teman sahabat sosial. Namun sebelum saya lanjut ke poin pembahasan, bagi yang baru gabung di channel ini, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih atas support dari teman-teman semuanya. Jangan lupa ada link di bagian deskripsi. Tekan link tersebut menuju halaman Facebook resmi kami. Karena kita juga menyampaikan informasi-informasi secara singkat, lugas terkait perkembangan program bantuan sosial. Termasuk juga program PKH dan BPNT yang kita bahas secara mendetail. Nah teman-teman sahabat sosial, kita langsung saja ke poin-poin pembahasan terkait informasinya. Namun sebelumnya kita menyampaikan ada beberapa bantuan sosial yang bakal dicairkan lagi di tahun 2025. Pertama yaitu program PKH dan BPNT. Ini sudah pasti ya, dilanjutkan. Kemudian ada yang namanya program komplementer seperti program PIP anak sekolah. Kemudian ada yang namanya program bantuan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan, Vaskes pertama, BPJS tentunya ya. Kemudian ada yang namanya program tambahan, yaitu seperti program atensi YAPI, dan ini kemungkinan besar akan tetap dilanjutkan di tahun 2025. Kemudian informasinya yaitu bantuan beras 10 kg bakal dilanjutkan lagi sampai dengan bulan Januari Februari, itu 2 bulan untuk informasi pertama. Namun terjadi penurunan kuota, tinggal 16 juta penerima manfaat yang akan mendapatkan bantuan beras 10 kg. Dan beberapa program yang sudah ditetapkan tentunya nanti akan dicairkan di tahun 2025. Langsung saja kepada kategori yang akan mendapatkan bantuan sosial di tahun 2025. Tidak sabar tentunya kita akan menyampaikan informasi detailnya. Program bantuan sudah ditetapkan. Nah teman-teman sahabat sosial, bantuan tersebut tentunya akan diberikan kepada penerima manfaat yang memenuhi standar, yang memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Langsung saja, yaitu ciri pertama yang merupakan keluarga kurang mampu, kemudian keluarga miskin, termasuk juga keluarga prasejahtera.
Nah, teman-teman sahabat sosial, 3 kategori dalam keluarga kurang mampu ini dipastikan akan mendapatkan bantuan sosial di tahun 2025. Walaupun di tahun 2024 belum mendapatkan bantuan dan ini akan diprioritaskan di tahun 2025. Selanjutnya, kita menyampaikan untuk poin yang kedua, ini ada korelasinya antara yang pertama tadi, yaitu diusulkan oleh desa maupun kelurahan. Bagi keluarga kurang mampu, keluarga prasejahtera, kemudian keluarga miskin ekstrim, keluarga miskin, maka akan diusulkan oleh pihak desa maupun kelurahan. Nah, teman-teman, jika diusulkan maka namanya akan naik nanti ke pusat, tingkat kabupaten kota, kemudian tingkat provinsi, kemudian akan langsung ke tingkat pusat. Jika bantuan PKH dan BPNT maka akan masuk ke Kementerian Sosial untuk diverifikasi datanya. Nah, teman-teman, poin 1, poin kedua ini ada korelasinya ya. Jika keluarga kurang mampu maka diusulkan oleh desa maupun kelurahan. Yang jelas teman-teman, jika masih masuk kategori tetap berkoordinasi dengan pihak desa maupun kelurahan. Kemudian poin yang ketiga ini tidak kalah pentingnya teman-teman, yaitu masuk dalam musyawarah desa ataupun musyawarah kelurahan. Musyawarah desa, musyawarah kelurahan ini artinya ketika sudah diusulkan namanya, maka nanti akan ada tindakan selanjutnya, yaitu dirembuk dalam musyawarah desa maupun musyawarah kelurahan. Nanti setelah dilakukan musyawarah, maka namanya akan diteruskan ke tingkat pusat melalui data-data pendukung. Jadi kegiatan Musdes, Muskel itu akan dikirim ke pusat, contoh PKH dan BPNT akan dikirim ke Kementerian Sosial. Jadi paham ya teman-teman sahabat sosial, ini saling ada terkoneksi korelasinya, poin 1, poin 2, dan poin 3. Kemudian poin keempat, jika ingin mendapatkan bantuan PKH, tentunya memenuhi syarat komponen PKH. Bantuan PKH itu merupakan bantuan bersyarat, ada 3 komponen. Pertama, komponen kesehatan. Di dalamnya kategori ibu hamil dan anak balita. Kemudian komponen pendidikan, kategori anak sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi PAUD tidak masuk ya. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK itu komponen pendidikan. Komponen terakhir itu kesejahteraan sosial. Ini meliputi lansia, kemudian komponen penyandang disabilitas, kategori penyandang disabilitas. Kemudian yang terakhir, yang terbaru itu korban pelanggaran HAM berat juga termasuk dalam komponen PKH. Jadi, nah teman-teman sahabat sosial harus memenuhi syarat-syarat komponen PKH jika ingin mendapatkan bantuan PKH. Terutama tadi komponen kesehatan dan pendidikan ini yang paling banyak dalam status anggota keluarganya. Kemudian poin yang kelima yang harus teman-teman ketahui, setelah memenuhi syarat komponen PKH, kemudian diusulkan oleh pihak desa kelurahan dan dilakukan Musdes ataupun Muskel, maka namanya terdaftar di DTKS. Ketika namanya terdaftar di DTKS, itu baru termasuk dalam KPM cadangan. Artinya nanti akan ada tahapan selanjutnya untuk mendapatkan bantuan sosial PKH maupun BPNT. Nah teman-teman, dalam DTKS ini banyak program-program dari Kementerian Sosial. PKH, BPNT, bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH, kemudian PBI, BPJS Kesehatan, kemudian ada yang namanya sebelumnya yaitu BLT BBM, BLT El Nino juga termasuk dalam DTKS. Kemudian ada yang namanya atensi YAPI, bantuan yatim piatu juga termasuk dalam DTKS. Nah, teman-teman sahabat sosial, ini beberapa ciri yang akan mendapatkan bantuan di tahun 2025. Jika lolos verifikasi dari tingkat pusat, maka nanti akan dicantumkan namanya sebagai penerima manfaat. Nah, teman-teman, kita akan menyampaikan di tahun 2025 akan ada program unggulan dari pemerintahan Prabowo Gibran, yaitu program
makan bergizi gratis, dan ini akan serentak dilakukan mulai awal tahun 2025. Saat ini lagi uji coba dan sosialisasi di beberapa sekolah yang dikunjungi terutama oleh Wakil Presiden yaitu Gibran, ataupun dari tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Nah teman-teman, itu informasinya. Jangan lupa di-share informasi ini, jangan lupa di-like tentunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.